Saya hanya ingin menyambungkan apa yang disampaikan oleh Anda, bagaimana kita bisa menjadikan 10 malam adalah kesempatan menjembatani keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melalui 10 malam terakhir ini kita mampu merubah nasib kita, bisa menjadi wasilah terangkat bala ini. Dan alhamdulillah aktivitas kita khususnya di malam hari. Kenapa saya berkata malam hari? Karena Lailatul Qadar adanya di malam hari, bukan di pagi hari, bukan di siang hari, bukan di sore hari, tapi di malam hari, mulai habis maghrib sampai waktu terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Sepanjang masa itu, dari habis maghrib sampai subuh, itu termasuk Lailatul Qadar. Tapi kita tidak tahu, dan Allah sengaja rahasiakan malamnya. Allah rahasiakan, tidak menentukan malam apa. Walaupun menurut beberapa jumlah hadis, Rasulullah SAW menyuruh kita mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, malam 27, malam 29. Makanya saya mendorong masyarakat untuk melakukan beberapa amalan di malam hari. Usahakan di malam hari. Termasuk dari keluarga besar ayah anda Abu Rizal Bakri mengambil keputusan menyalurkan sedekah. Kalau boleh saya usulkan keputusan itu dijadikan di malam hari. Kenapa? Segala kebaikan yang kita lakukan di malam harinya, apalagi kalau bisa setiap malam kita lakukan selama 10 malam, karena kita tidak tahu yang mana Lailatul Qadar. Kita setiap malam mengambil keputusan dalam kebaikan, berbagi dalam kebaikan, bersedekah, keputusan menyalurkan sedekah. Kenapa saya milih malam hari? Karena seandainya keputusan atau berbagi yang kita ambil atau kita arahkan atau kita salurkan di malam hari dan jatuhnya bersamaan dengan Lailatul Qadar, berarti amalan tersebut akan nilainya di sisi Allah sama dengan ibadah 83 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. Belum tentu usia kita bisa 83 tahun. Salat malam termasuk mulai dari tarawih. Walaupun tidak berkesempatan tahajud, mulai tarawih. Kalau sudah setiap malam kita jaga tarawih malam hari, berarti pasti akan salah satu malam kita akan menemukan Lailatul Qadar. Berarti nilai tarawih kita seperti orang tarawih selama 83 tahun. Bersedekah di malam hari berarti nilai bersedekah kita termasuk sama seperti orang bersedekah selama 83 tahun, 1000 bulan. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Baca Al-Quran, berarti nilai pahala bukan terhitung dari setiap satu huruf 10 kebaikan, tetapi nilai bacaan kita akan juga meraih pahala yang begitu besar, 83 tahun. Betapa luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang perlu kita tingkatkan di 10 malam adalah syukur. Sebagaimana beliau menyampaikan tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jangan selalu melihat ke atas, tapi juga sering melihat ke bawah. Masih ada, sebagaimana sampaikan beliau, masih ada yang merasa bangga dan bahagia hanya dengan penerima susu. Susu saja bisa menjadikan mereka merasa kekayaan yang luar biasa. Berarti dengan kehadiran ujian ini sebenarnya membuat kita sadari betapa banyak nikmat sebelum COVID-19 yang sayang sekali kita tidak merasakannya atau menjadi hal kebiasaan sehari-hari. Pulang pergi ke kantor dan kegiatan sehari-hari itu merubah nikmat. Anak kita pulang pergi ke sekolah itu merubah nikmat. Kita meeting dan rapat di kantor kita atau di lembaga kita itu merubah nikmat. Kita bergaul dengan kumpulan keluarga, buka puasa bersama dengan keluarga besar. Bisa juga buka puasa bersama, kita undang teman-teman kita, sahabat dan kawan-kawan lama dalam perjuangan kita. Ini merubah nikmat. Tahun ini semua kenikmatan yang selama ini bertahun-tahun di bulan Ramadan kita menemukan dan kita nikmati dan kita rasakan, jangan-jangan selama ini kurang mensyukurinya.
Makanya tahun ini Allah memilih terpisah dan dijauhkan dari segala nikmat yang kita selama ini rasakan. Barangkali bisa menjadi salah satu kutip hikmah di balik ujian ini adalah Allah ingin membawa kita sadar dan kembali selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat itu belum tentu dijamin makbul atau kekal. Bayangkan, belajar hidup susah. Kadang-kadang orang malas belajar hidup susah. Allah membuatkan kesusahan secara terpaksa dengan kehadiran COVID-19. Supaya kita tahu betapa luar biasa kenikmatan yang kita miliki. Apakah kita betul-betul syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mempersiapkan tanggungjawab di hadapan Allah? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan Allah bertanyakan kepada kita terhadap nikmat-nikmat yang kita miliki. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat dan kemudian sudah disiapkan hidangan makanan, kemudian di antaranya ada minuman dingin seperti air, ada seorang sahabat minum air dingin, kemudian dia merasa kenikmatan, kesujukan, keindahan, kelezatan, dan dia berkata, subhanallah, air yang dingin di saat panas luar biasa enak dan nikmat. Kata Rasulullah SAW, syukuri nikmat air yang dingin di saat lagi menghadapi musim panas. Karena demi Allah, nanti di hari kiamat akan Allah tanyakan kepadamu, apakah anda sudah syukuri nikmat air dingin? Cuba bayangkan jamaah sekalian, air dingin, makan yang enak, makanan yang hangat. Kita bisa menikmati kopi, bisa menikmati teh, bisa menikmati air minum yang sehat. Berbagai macam makanan kita saat buka puasa. Wallahi, saya kenal sendiri. Orang-orang pernah tanya ketika saya masih di Madinah bersama guru saya. Ada beliau menerima telefon dari sebuah negara di Afrika di bulan suci Ramadan, dan orang itu bertanya sama guru saya, apakah sah puasa kami kalau kami sambungkan puasa tambah kami buka? Dan guru saya bertanya, kenapa kamu tidak buka? Kata orang itu, mohon maaf, kami tidak punya makanan apa-apa untuk kami pakai buat buka. Kami tidak punya makanan apa-apa untuk dipakai buka. Bayangkan, apakah sah puasa kami kalau kami sambung terus hari pertama, kedua, dan seterusnya, karena kami tidak punya apa-apa untuk kita makan. Bayangkan jamaah sekalian, banyak macam makanan yang ada di isi kulkas kita, banyak macam makanan yang baru kita hidangkan dan siapkan untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Belajar ucapkan Alhamdulillah saat nikmat, supaya mudah kita belajar dan mengucapkan Alhamdulillah saat susah. Dan jauh lebih indah kata Alhamdulillah saat susah dibanding saat nikmat. Tapi orang yang selalu terbiasa mengucapkan Alhamdulillah saat dia menghadapi nikmat dan mendapatkan kenikmatan, pasti akan mudahnya juga mengucapkan Alhamdulillah saat dia menghadapi kesusahan. Di tahun ini Allah inginkan rumah kita yang menjadi pusatnya cahaya yang melancurkan kepada sampai ke langit. Dan Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum wa la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian adalah kuburan dan bacakan Al-Quran di dalam rumahmu. Artinya Rasulullah SAW mengajak kita untuk terapkan ibadah di dalam rumahmu. Kalau mungkin selama ini kita belum menuruti atau taati, patuhi perintah Rasulullah SAW, Allah kirimkan COVID-19 supaya terpaksa membatuhi perintah Rasulullah SAW untuk beraktivitas ibadah di rumah saja. Karena Rasulullah SAW selalu juga menghidupkan salat sunnahnya, tahajudnya, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, semuanya di rumah. Hanya salat wajib saja dilakukan di masjid sallallahu alaihi wasallam. Saat ini COVID-19 yang kita hadapi, salat wajib pun 5 waktu tidak bisa kita lakukan di masjid. Walaupun sayang sekali masih ada beberapa masjid yang menurut saya melanggar, bukan melanggar aturan pemerintah, tapi melanggar pandangan Islam, tidak patuhi kepada perintah Islam untuk diam di rumah, untuk sama-sama menjaga
Karena kita harus bersama dan bersatu melawan COVID-19. Dan penyakit ini tidak bisa kita hadapi dan lawan, tapi kita lawan dengan kita diam di rumah. Itu sudah solusinya dan obatnya. Di sambil kita diam di rumah, menjalankan ibadah sedekah yang menjadi wasilah tertolak bala, dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama manfaatkan secara maksimal. Bisa jadi Ramadan atau 10 malam terakhir, bisa jadi Lailatul Qadar yang di dalamnya adalah Lailatul Qadar yang terakhir dalam kehidupan kita. Belum tentu bertemu Lailatul Qadar lagi. Belum tentu bertemu Ramadan lagi. Belum tentu bertemu 10 malam terakhir lagi. Ayo mari kita sama-sama jadikan sisa umur kita semua yang terbaik di sisi Allah, agar saat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dapat gelar dan hadiah oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah mu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ridha Allah, dan masuklah dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah dalam golongan